Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jenny Refumanto Adi, mahasiswa Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh, jurusan Ilmu Ekonomi. BP saya 1810542028. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang teori ekonomi mikro 2. Sekarang, saya juga akan membahas tentang teori ekonomi mikro 2 kembali, yaitu mengenai tentang kesejahteraan. Tapi, sebelum masuk kepada video pembahasannya, saya meminta kepada teman-teman untuk subscribe dan like video dari saya. Kemudian apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dalam materi ini, kalian scroll saja ke atas. Di situ ada kolom komentar. Di situ dalam kolom komentar silahkan berkomentar sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan teman-teman semua. Baik, kita masuk kepada pembahasannya. Kesejahteraan. Kita telah mengetahui tentang Pareto. Pareto ini adalah alat untuk mengevaluasi alokasi ekonomi. Namun, di sini Pareto ini tidak ada hubungannya dengan distribusi kesejahteraan antara orang-orang. Kemudian, kita masuk pada agresi preferensi. Pada awalnya, kita menganggap preferensi konsumen ditentukan oleh bundel barangnya sendiri. Tetapi, untuk sekarang, saya ingin memperluas konsep itu dan menganggap setiap konsumen memikirkan preferensi terhadap seluruh alokasi barang di antara para konsumen. Tentu saja ini termasuk kemungkinan bahwa konsumen mungkin tidak peduli dengan apa yang dimiliki orang lain. Beberapa hal yang kita inginkan agar mekanisme kepuasan sosial kita lakukan. Yang pertama, dengan serangkaian preferensi individu yang lengkap, reflektif dan transitif, mekanisme keputusan sosial harus menghasilkan preferensi sosial yang memenuhi sifat yang sama. Yang kedua, jika semua orang lebih suka alternatif X daripada Y, maka preferensi sosial harus peringkat X di depan Y. Yang ketiga, preferensi antara X dengan Y harus tergantung hanya pada bagaimana orang memberi peringkat X versus Y, dan bukan pada bagaimana mereka memberi peringkat pada alternatif lain. Bukan hanya harus kepada X dan Y. Teorema imposibilitas penuh jika mekanisme keputusan sosial memuaskan properti 1, 2, dan 3. Maka itu haruslah kesejahteraan semua peringkat sosial adalah peringkat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi kesejahteraan sosial. Dengan preferensi masing-masing individu yang kita lambangkan dengan I atas alokasi, kita dapat membangun fungsi utilitas, yaitu UIX, yang merangkum penilaian nilai individu. Orang atau I lebih suka X ke Y jika dan hanya jika UIX besar dari UIY. Tentu saja, sama seperti semua fungsi utilitas, mereka dapat diskalakan dengan cara apapun yang menjaga pemesanan preferensi yang mendasarinya tidak ada representasi sosial dari pemerintah. Dari preferensi individu adalah dengan menambahkan utilitas individu dan menggambarkan nomor yang dihasilkan sebagai semacam utilitas sosial. Artinya, ketika akan mengatakan bahwa alokasi X lebih diandalkan daripada secara sosial daripada alokasi yang mungkin kita tempatkan pada fungsi agregasi adalah bahwa itu meningkatkan dalam utilitas masing-masing individu. Dengan begitu, kita yakin bahwa semua orang lebih suka X daripada Y. Maka, preferensi sosial akan lebih suka X daripada Y. Ada nama untuk fungsi agregasi semacam iri yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu, yaitu W, UI, X, seterusnya UNX. Fungsi ini memberikan cara untuk memberi peringkat pada alokasi yang berbeda yang hanya bergantung pada preferensi individu. Dan ini merupakan fungsi yang meningkat dari utilitas
menengah individu. Kemudian fungsi kesejahteraan lain selain dari yaitu W, UI, seterusnya UN sama dengan minimal UI, seterusnya UN. Fungsi ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan yang bersumber dari orang dengan utilitas minimal. Kemudian kita memiliki fungsi kesejahteraan, kita dapat menerima maksimalisasi kesejahteraan. Kita gunakan XI pangkat J untuk berapa banyak individu yang memiliki barang baik yang ditentukan, dan kita gunakan K untuk barang, kita gunakan X untuk berapa banyak agen memiliki barang. Jika jumlah total X1 XK barang I, K untuk didistribusikan di antara konsumen, maka maksimalisasi kesejahteraan fungsinya adalah maksimal W, U, I, X, dan seterusnya U, N, X. Kurva indiferensi dalam diagram ini disebut kurva Shkov-Welfare karena menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan konstan. Seperti biasa, titik optimal ditandai oleh kondisi singgung, tetapi untuk tujuan kita, hal yang penting tentang ketidakkesejahteraan maksimal ini adalah efisiensi Pareto. Harus terjadi pada batas kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas. Jika kemungkinan utilitas ditetapkan cembung, maka setiap titik efisiensi Pareto adalah maksimum untuk fungsi kesejahteraan utilitas jumlah tertimbang. Kemudian setelah kita membahas tentang kesejahteraan sosial, sekarang kita akan bahas fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Dalam hal ini kita dapat menggunakan XI untuk menunjukkan bundel konsumsi individu, dan kita biarkan UI XI menjadi tingkat utilitas individu menggunakan berapa representasi utilitas tetap. Maka fungsi kesejahteraan sosial dan memiliki bentuk W sama dengan WUIXI dan seterusnya UNXN. Fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari berbagai konsumsi agar individu kumpulan konsumsi yang agen individu. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan regran atau Samuelson. Kemudian kita membahas tentang iri dan ekuitas. Untuk melihatkan alokasi yang adil atau tidak, lihat alokasi yang dihasilkan jika kedua agen bertukar bundel, maka alokasi yang ditukar ini terletak di bawah kurva ketidakpedulian masing-masing agen melalui alokasi. Maka alokasi asli adalah alokasi yang adil. Alokasi yang adil dalam letak Edward, setiap orang lebih memilih alokasi yang adil daripada alokasi yang ditukar. Tetapi apakah ini adil? Anggap saja tidak. Misalkan salah satu kemungkinan ini pada B, berarti bahwa A lebih suka apa yang dimiliki B daripada yang dimilikinya. Tetapi jika A lebih suka bundel B daripada bundel sendiri, X jika bundelnya sendiri adalah terbaik, ia dapat menentukan harga P1, P2. Ini berarti bahwa bundel B harus berharga lebih dari yang dikendalikan. Baik, inilah materi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang ada dalam penyampaian saya. Jangan lupa subscribe and like video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.